Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, saya Trian Yunisrawati, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri Purbalingga. Kali ini saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan dari permasalahan dilema etika. Eh, Bapak Bella Jendra SPD dari Kepala Sekolah SLB PGRI Perembun, betul Bapak? Betul Bu, saya sendiri. Oke, terima kasih atas waktunya nggih Bapak. Eh, Tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi selama Bapak menjadi kepala sekolah nggih, terutama Ya. ini permasalahan untuk dilema etika yang terjadi. Nah, dari permasalahan tersebut langsung saja nih Bapak, maaf ini pertanyaan pertama. Iya, siap Bu, siap. Oke. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi dilema etika ya Bu ya. Oke. Jadi kami yang pertama tentu melihat situasi sekolah terkait dilema etika itu, kemudian interaksi sosial di sekolah itu bagaimana, serta mendengarkan laporan-laporan dari warga sekolah, sehingga nanti kami dapat mengambil secara objektif dalam identifikasi kasus-kasus dilema etika. Gitu Mbak. Jadi Iya. kami dengarkan dulu aspirasi warga sekolah, baru kami identifikasi kasus-kasus dilema etika tersebut. Ya, baik Bapak, terima kasih jawabannya. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari kasus-kasus yang ada, terutama kasus-kasus yang memang sama-sama benar, kami pertama selalu mengedepankan musyawarah Mbak. Jadi dengan mendengarkan suara warga sekolah. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan nanti kemaslahatan warga sekolah yang terbaik untuk warga sekolah dan tidak menyalahi norma yang berlaku. Begitu Bu Trian. Terima kasih Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sama seperti sebelumnya tadi, langkah-langkah prosedur yang saya lakukan selama ini musyawarah Mbak, musyawarah, kemudian mendengarkan semua pendapat secara objektif sebagai dasar mengambil keputusan Mbak. Jadi kami tidak mengambil keputusan secara egois dari sisi kepala, namun kami melihat keseluruhan Mbak. Oke. Lalu selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif dalam mengambil keputusan, pertama pendekatan kepada warga sekolah yang memiliki pandangan berbeda dalam kasus dilema etika. Tentu ada pandangan A dan pandangan B. Nah, kami melakukan pendekatan terhadap kasus tersebut untuk menyimpulkan secara objektif. Kemudian sebagai acuan dalam duduk bersama bermusyawarah. Jadi dengan pendekatan tersebut, kasus dilema etika bisa terselesaikan tanpa ada konflik antar kepentingan, Mbak. Oh, Jadi semuanya merasa setuju dengan keputusan tersebut karena dengan pendekatan. Oke, Bapak. Terima kasih. Tentunya dari permasalahan tersebut ada tantangan ya, Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangannya tidak semua pendapat harus diterima, itu tentu. Sehingga beberapa kepentingan yang tidak berkenan menjadi tantangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Jadi memang kepala orang berbeda-beda nih, Pak. Ya, tentu itu, Mbak. Lalu pertanyaan selanjutnya,
Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak secara langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk di sekolah kami yang kami terapkan selama ini, kami selalu secara rutin evaluasi dilaksanakan dalam setiap akhir bulan. Semua hal Mbak kami evaluasikan, termasuk kasus dilema etika kalau itu terjadi ada di sekolah. Dalam kasus yang bersifat insidentil dan perlu keputusan cepat, maka masalah tersebut diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak harus menunggu jadwal evaluasi di akhir bulan, gitu Mbak. Oke, berarti yang terbaik saja nih Pak Iya, solusinya. Nggih. iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, tentu eh, kami mendengarkan semua warga sekolah seperti apa, dan juga kami berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman terkait masalah yang menjadi prioritas tadi. Karena tidak semua masalah kami memiliki pengalaman, Mbak. Jadi kami perlu bertanya bagaimana cara mengatasi atau win-win solusi dari masalah tersebut. Contohnya kami berembuk dengan rekan-rekan kepala sekolah meminta pendapat. Lalu di sekolah kami ada guru senior, kami juga mintai pendapatnya seperti apa. Lalu kami ada yayasan juga yang bisa kami tanyai terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang harus diselesaikan. Gitu Mbak Putrian. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Sampai di ujung pertanyaan terakhir ini Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Selama menjadi kepala sekolah, tentunya menjadi pemimpin di sekolah tidak mudah. Tidak semua keputusan yang diambil dapat diterima setulus hati dari warga sekolah. Sehingga pemimpin harus mampu melakukan pendekatan dengan warga sekolah dengan baik, memberikan perhatian, mendengarkan aspirasi, serta mengedepankan kemaslahatan warga sekolah dan prioritas tadi. Jadi itu Mbak yang kami dapat uh, mengambil mengambil pembelajaran dari kasus-kasus yang selama ini terjadi dan kasus yang saya pimpin gitu Mbak di sekolah kami. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai, gitu, Bapak. Eh, Ya, saya Trian Yuni Sarawati, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri Purbalingga. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Kepala Sekolah. Saya mohon maaf, nggih, Pak. Terima kasih sudah Jadi, menyempatkan waktunya, Pak. Bu Trian, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Nggih, terima kasih. Ini akan jadi refleksi juga untuk saya. Eh, Nggih, Pak, saya akhiri nggih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.